Hakikat itu apa sih? Tujuan. Laksana sampean dari rumah syariat sampean apa? Tumpaan syariat sepeda. Torikohnya apa? Jalan, daratan, aspal. Tujuannya apa? Hakikatnya apa tujuan? Ngaji. Iki sudah paham, tapi belum nyampe di sini. Sudah benar tujuannya, tapi belum ketemu. Masih ada dua. Kita yang merasa mengimani dan Allah yang kita imani. Kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Muraqabah. Dan ini prosesnya Pak, memang prosesnya. Sedangkan sholatnya ahli makrifat sudah sampai di sini, bagaimana? Beda lagi. Waktu sholat, keakuan diri yang digerakkan sudah tidak ada. Keakuan yang menggerakkan yaitu Allah sudah tidak ada. Yang ada adalah innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholah, lidzikri semata-mata untuk ingat padaku. Berarti munculnya orang yang makrifat waktu sholat hatinya akunya Allah. Beda. Yang membedakan itu ruhaniyah Pak. Kalau jasmaniyah sama. Tapi perlu diingat, orang yang hakikat saat berjalan di muraqabah menuju musyahadah makrifat, terkadang dohiri sholate ya keliru kabeh. Duhur 4 dadi 10. Artinya kita lupa tentang hitungan rokaat karena asyiknya Anda bermuhadasah, berbicara dengan Allah, akhirnya lalai hitungan rokaat. Jangan heran, tapi umpama ngoten aku pesen mung situ, ojo dadi imam. Nek nang masjid musola jangan jadi imam, nanti sing bingung iku makmume. Subhanallah balak-balik makmume ngoten. Lah sampean kadung asyik dengan Allah, wis ibu kita dia makmum babalah 10 awakmu dewi ngoten. Lho jangan heran apakah ini salah? Enggak, iki proses jenengan memang enggak apa-apa. Gon. Inilah wassolatil wusta, salat yang ada kaitannya dengan ruh jenengan. Salatil ruh iku 24 jam. Urusan aktivitas jasad iki apapun monggo terserah, tapi ruhannya sampean iku di situ. Ini wajah hiya, inilah Pak yang disebut salat daim. Illal musallin alladzina hum fi salatihim dangimun. Salat sing langgeng ya iki. Ini hanya bisa dilakukan dan terjadi pada ruhaniyah seseorang yang seseorang itu sudah sampai pada tingkatan makrifat ini. Jadi waktu nising ya salat ruhaniyai, ngombe ya ruhaniyai salat. Jelasno ruhaniyai, ojo ngomong ini aku masih nising ya salat. Wah, orang yang syariat kita itu gak paham. Sebab definisi sholat miturut syariat awalu takbir wa akhiru salam, bisalam. Diawali takbir, dipungkasi salam. Lah sholat secara ruhaniyah apa? Ya ini anibudullaha wajtanibut togut.
bentuk ini wajah tu wajiyah ada di sini. Wis, selanjutnya perlukah orang yang seperti itu tinggalkan syariat? Si jenengan selagi ning donya si butuh mangan enggak? Lah mangan iku syariat. Ngombe iku ngelmu ngombe iku syariat. Lah nama makan, nama minum, nama aktivitas apapun mulai sholat atau apapun iku nama itu toriko. Lah hakikatnya tujuanmu mangan lapo, tujuanmu ngombe lapo. Beda wong syariat dengan wong makrifat beda. Wong syariat mangan yo ngilangi dahak, ngombe mangan ngilangi dahaga kuali, mangan ngilangi lapar, ngombe ngilangi nyambut gawe golek le. Beda wong ahli makrifat beda. Apa liyak budun hanya menyembah, itu bahasanya ruhaniyah. Hakikatnya tujuannya adalah bertemu Allah. Lah Allah di situ. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, disitulah ada wajah Allah. Artinya apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, di situ ada Allah. Lah ahli makrifat iku madhep nang Allah. Akhirnya nggak ada unsur duniawiyah di situ secara rohania. Ikulah wassolatil wusta. Akhirnya terusnya wakumu, tegakkan lillahi karena Allah, qanitin khali khusuk. Lakukan ini dengan khusyuk, dengan lakukan terus menerus istiqomah hal ini dengan khusyuk. Lah ini bisa dilakukan apabila rohaniyahmu yo ikut salat. Pertanyaannya, apakah perlu ninggal syariat? Nek sing dimaksud syariat ini ruhaniyah tinggalkan wajib, karena ruhaniyah harus lepas dari syariat. Nek jasmaniyah enggak iso, sebab ruhaniyah jenengan sudah lepas dari kurungan, ketemu dengan Allah. Nek jasmaniyah boten saged, tidak bisa. Lah makan iku ya syariat, minum ya syariat, kerja ya syariat. Berhubung jenengan sistem wasilun, tarku syariah iku batesi ono ruhaniyah jenengan harus tinggalkan togut niki, wajtanibu togut, karena anda sudah terlepas dari togut, ketemu Allah. Contoh tak kasih tahu paribasane, jenengan tadi syariati kesini sepedahan, ya toh, torikoi jalan, hakikatnya tujuannya jenengan ngaji. Kalau sudah sampai di sini, ini makrifat, syariatmu mang nanti sepedai, mosok melebur ini lah, mboten toh, diparkir. Itu artinya ruhaniyahmu itu kalau yang dimaksud tinggal syariat wajib, karena sudah di makrifat wajib. Kalau jasmaniyahmu mohon maaf gak bisa. Karena apa? Karena jasmaniyahmu masih ada tanggungan kewajiban di dunia, ada kewajiban di dunia. Jenengan apalagi yang sudah nikah punya anak, namanya syariat nyambut gawe wajib. Beda Pak kalau kita sistemnya sistem majdubun pada Allah. Nah ini sebab kita masuk di dalam zona wong gila, ninggalno mergawe ini kerjanya meninggalkan anak dan istri.
Kalau orang yang seperti ini sudah tinggalkan, manakala istrinya dicucuk disosor bebek, ya gak ono muring-muring, nggak ada muring-muring karena dia gila, paham nggih? Kalau jenengan ngomongi majadubun, nek istrimu, suamimu ditotol apa dicucuk petik kok sik muring-muring, gak pantes ono majadubun, paham maksud kula? Jadi kalau di majadubun itu di situ, Pak, istri itu disosor banyak, saking gede nih katut banyak, akhirnya streaming minggat, kuwi yo gak susah, malah matur suwun gak ngingoni. Dah jenengan di PHK yo gitu gak susah, malah matur suwun. Nah jenenge wong gila lho, Pak. Wong kesadaran akal tidak difungsikan Allah tentang dunia, apalagi kesadaran ruhania terhadap dunia, lepas wis. Laksana seperti orang tidur, wis lali saya itu pakai baju apa ya wis lali. Orang tidur lho, Pak. Orang tidur dikasih apa-apa lah nggak mau, nggak dimakan. Pak D iki ono rawon, ya gak dimakan karena orang coba kasihkan yang nggak tidur. Bapak Ibu, jadi di sini melihat ya, jadi saya sendiri itu memberikan sistem wasilun secara ruhaniyah. Hatimu wajib tinggalkan selain Allah, tapi secara jasmaniah tidak bisa. Yang kedua, tinggalkan syariat. Tukang parkir saking sibuke akhirnya meninggalkan sholat. Yang dimaksud sholat ini secara syariat atau secara hakikat? Ini jawabannya ada dua. Sekarang kita bahas secara syariat dulu. Tukang parkir dia itu waktu duhur saking sibuk-sibuknya akhirnya dia meninggalkan duhuri. Terus bagaimana ini? Nah gitu toh. Ya tinggal jawabnya dari mana saya. Kalau jawaban saya, kalau secara hakikat, kalau secara syariat tetap salah. Syariat loh nih. Karena itu hafidu ala sholawah, wajib itu dilakukan bila mana Anda ini posisinya ada di wasilun. Tatkala saya tarik dari sisi hakikat, sholat iki maksudnya apa? Hakikat berarti ruhaniyah, berarti tidak dikawiti takbir, dipungkasi salam, ndak. Jatuhnya ruhaniyah pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Jikalau tukang parkir itu ruhaniyahnya itu mohon maaf, dia itu selalu menghadapkan wajah ruhaniyah pada Allah di dalam pekerjaan parkir itu, sehingga dia sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan, tetapi akunya Allah. Beda lagi niki pembahasannya, Pak. Tidak bisa kita salahkan ketika dia tinggalkan sholat, karena dia itu posisi dalam keadaan majdub. Tidak bisa kita salahkan, kecuali dia posisi di situ keadaan wasil. Wasil itu adalah baik ruhaniyah ataupun jasmaniyah. Secara ruhaniyah dilalaikan dari selain Allah, tapi akal ini masih sambung dengan urusan duniawiyah. Beda, mesti dheweke akan melakukan sholat secara syariat. Ruhaniyah apalagi dia terus melakukan sholat secara hakikat. Tergantung kita pada saat itu, si tukang parkir dijadabkan, dimajedubkan Allah atau diwasilkan Allah pada saat itu. Tinggal posisinya dia. Bisa jadi
sekarang dimajedubkan, nanti asar wasilunkan, itu urusan Allah. Bisa jadi hal itu terjadi seperti itu. Jadi majedub itu tidak hanya 24 jam, enggak. Kadang dimajedubno, kadang diwasilno. Lihat posisi jenengan. Tanda kalau sampai diwasilunkan, akal sampai iki masih bisa berfungsi dengan urusan-urusan selain Gusti. Tapi hati tidak bisa. Hati hanya illa liya'budun, hati hanya inni wajjahtu wajhiya, selalu mengarahkan hatinya pada hidup di dalam maupun di luar dirinya. Wis berarti tarkus sholah anggene ing miturut wong tukang parkir itu di mana? Kalau diletakkan di majedub nggak bisa kita salahkan. Kalau diletakkan wasilun pasti dia juga akan melakukan. Nggak mungkin dia itu menjalankan. Nggak mungkin dia tinggalkan. Sekalipun mohon maaf hanya lihurmatil waktu, ya, oleh karena memang dia itu menunggu parkir tanggung jawabnya gede. Dihormatil waktu dia lakukan. Dihormatil waktu itu sakit sampai melaku ini. Aku niat sholat duhur dihormati waktu lillahi ta'ala. Jadi sampai melaku mau coba TK ini. Betul apa nama? Karena menjaga tanggung jawab. Ye, ada lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nama saya Anton Gus, dari Tangkil Tengah, Kedunguni, Pekalongan Gus. Yang mau saya tanyakan, gimana caranya mengubur keakuan diri di bumi humul Gus? Sebab yang saya alami waktu khalwat kayak masih susah gitu Gus, dalam khalwat khusus. Tetapi kalau dalam umum agak lumayan mudah gitu Gus. Gimana Gus caranya biar gampang gitu Gus? Mohon petunjuknya Gus. Sebetulnya itu sama Pak. Untuk mengubur di bumi humul keakuan kita itu sebetulnya antara di tengah umum dan di tengah khusus itu sebetulnya sistemnya sama. Cuman memang terkadang oleh karena di khusus itu berhadapan dengan ujian di dalam alam mukasafah, itu seakan-akan itu susah. Yang kedua, kita masih terjerat merasa keakuan kita yang berkholwat atau berzikir. Lah, untuk memudahkan caranya bagaimana untuk mengubur di bumi humul keakuan kita itu hanya dengan cara ketika saat jenengan kholwat, walaupun berzikir sirul asro di su'aul basiroh biar lekas ke ainul basiroh, langsung aja jangan pernah ada rasa keakuan kita yang melakukan. Langsung aja keakuan Allah dalam dirimu hidup yang melakukan. Tapi iku gak kena dipeksa, nanti dengan sendirinya akan muncul setelah dengan sendirinya keakuan jenengan iku hilang. Pertanyaannya, yang menghilangkan keakuan diri kita siapa? Allah sendiri. Yang memunculkan keakuan Allah itu siapa? Allah sendiri. Berarti mengalirlah seperti air, kemana itu mengalir. Jadi apa namanya? Sumeleh wa aslimulahu. Berarti ya wis pasrah. Bah saya itu dijadikan undi-undi, dijadikan jemblem, wis apa kata yang membikin, gitu aja. Kalau kita bicara proses ilmu gini Pak,
yo lekas dalam hatimu, jangan kau akui kalau kau yang kholwat, kalau kau yang berzikir. Nah terus ya wis langsung aja hidup dalam dirimu yang melakukan, itulah Allah sebetulnya. Ya udah, itu bahasa ilmu. Ketika dipraktekno wis pasrah, pasrah pun jenengan pasrah, wis terserah. Ketika praktek lo ya isine mung pasrah. Ketika ilmu yaitu tadi, tapi ketika laku pasrah pun. Itu cara spesifik ketika Anda ingin mengubur di bumi khumul. Lah jikalau yang dimaksud bumi khumul itu andai kata biar coro ruhaniyah sampai subur, maksudnya di pendem bumi khumul duduk keakuan kita apa? Ketajalian Anda akok nonang Allah. Apapun yang terjadi pada diri jenengan, akukan terhadap akunya hidup sing jeru, berarti nanti munculnya subur hidup itu. Ini kalau yang dimaksud bumi khumul di situ adalah keakuannya Allah, berarti sampai kudu lebih besar mendatangkan apa? Gerakan utawa tekanan akune Allah kudu lebih dibesarkan. Kalau jenengan membesarkan volume keakuan Allah dari dirimu, berarti bisa saya katakan keakuannya Allah kau pendem di bumi khumul, berarti subure hidup dalam hatimu akune Allah semakin melebar, berarti makrifatnya semakin luas. Begitu. Oke, ada lagi? Sampun? Masih ada? Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita dapatkan dari Allah baik secara Al-Quran maupun syair-syair tadi, hati kita harus beriman dengan benar kalau itu datangnya dari Allah. Jikalau hati ini sudah beriman kalau datangnya dari Allah, pasti ilmu itu akan membuahkan hasil menjadi ilmu yang bermanfaat. Jikalau ini jenengan amalkan, mesti akan ngeloberi terhadap keluarga, meloberi terhadap anak putu kita atas kemanfaatannya, akan kebenarannya, atau atas kebarokahannya ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada khilaf dari diri saya, lah itu tadi aku boleh iling sing ditakokno api nek teko Gusti Allah iling ya, elek teko nafsune dhewe. Lah niki wau tak jawab mumpung iling wis babah. Iku kalau kita memakai sistem syariat memang gitu Pak. Akibat dari perkara yang bagus datangnya dari Allah, akibat perkara jelek dari nafsu kita sendiri. Tapi kalau kita melangkah ke kelas lebih atas lagi, ke makrifat, nggak ada, semuanya itu la farqa bainahuma, nggak ada bedanya, artinya semuanya datangnya dari Allah. Pun awal sampai akhir, bila pada ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam hati jenengan, kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.